Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diana Dodo Mauli Pakpahan, Indah Sagita, Ingrid Anggraini, dan Reski Mutiara Putri akan menjelaskan mengenai materi rancangan pembelajaran dalam UBD. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan? Menurut kelompok kami, ada berbagai cara. Di sini kami menemukan 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, cara mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan peserta didik, yaitu menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi peserta didik, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan dan menemukan ide sendiri, menyadarkan peserta didik untuk menerapkan strategi belajar sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu cara mengakomodasi kebutuhan gaya peserta didik. Caranya yaitu mengenali tiap gaya peserta didik dari masing-masing peserta didik. Yang kedua, menyediakan sumber bahan ajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dan yang ketiga, mengarahkan peserta didik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Selanjutnya yaitu cara mengakomodasi kebutuhan terhadap pengetahuan sebelumnya peserta didik, yaitu dengan menggali informasi awal tentang pengetahuan sebelumnya atau kemampuan awal dari peserta didik melalui tes asesmen awal. Yang kedua, menggunakan berbagai macam jenis asesmen yang mendukung penerapan pengetahuan sebelumnya dari peserta didik. Dan untuk yang keempat, yaitu cara mengakomodasi kebutuhan minat peserta didik, ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengarahkan peserta didik untuk terus mengembangkan minat yang dimilikinya. Yang kedua, menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik agar dapat menarik perhatian dan keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga, memotivasi peserta didik yang memiliki minat di bidang tertentu. Jadi, dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik dapat diakomodasi melalui pembelajaran berdiferensiasi yang sangat memperhatikan karakteristik masing-masing siswa, di mana dalam proses belajar mengajar, siswa mempelajari mata pelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka masing-masing. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan agar rancangan pembelajaran yang dibuat dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran antara lain: A. Menganalisis berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi pada proses pembelajaran, seperti sarana prasarana yang tidak mendukung atau terkendala dan alokasi pembelajaran. Yang B. Memprediksi tantangan yang akan muncul selama proses pembelajaran. Yang C. Berfokus pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Yang D. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap rancangan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang E. Melakukan revisi terhadap perencanaan yang telah dibuat sesuai dengan perubahan kondisi. Contohnya, di dalam kelas A, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran karena pada saat itu peserta didik terlihat fokus pada guru sepenuhnya. Jadi, guru lebih fokus menarik perhatian peserta didik supaya dapat memperhatikan selama proses pembelajaran. Padahal seharusnya guru perlu menyampaikan tujuan pembelajaran karena kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang esensial pada kegiatan pendahuluan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan berada pada tahap awal. Walaupun masih ada kegiatan yang kurang sesuai, namun kegiatan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.